Oke, selamat datang di podcast Radio Santuy. Kali ini kita kedatangan tamu Mas Eko Prasetyo dari ownernya Layan Parcel Dempel, Mas. Iya. Kebetulan iki kan teman sama Mas Eko Prasetyo iki. Nah, kebetulan sering delok-delok tentang Radio Santuy dan akhirnya sempet aku tertarik dengan bisnisnya Mas Eko Prasetyo Layan Parcel iku rek, di mana waktunya pandemi, saatnya bisnis online yang menjamur ya, yang merajalela. Ya inilah hasilnya sebuah inovasi dari anak-anak muda, di mana saat kita pandemi kita juga tetap harus bisa menghasilkan pundi-pundi rezeki. Mungkin bisa kenalan dulu, Mas. Oke, terima kasih. Akhirnya bisa duduk di kursi panasnya Mas Anam pejabat ini ya, lewat Radio Santuy. Apa slogannya Radio Santuy ya, Mas? Tetap santuy slogan. Jujur aku ki juga rodok khawatir soalnya karena spanduk warung iki kan rame ini apa wayahe pandemi. Pandemi kan sepi. Soalnya mereka kan enggak jualan. Iya, jualan pun apa yo? Hasilnya pun enggak serame pada saat itu toh yo, pas wayahe enak gitu. Nah, sama awal mula tertarik dalam bisnis sing berbagai macam, diantaranya Layan Parcel itu dari mana sih, Mas? Oh iya, sebenarnya kalau saya pribadi sendiri kan sebenarnya kan orang yang sering berbelanja online. Oh. Terus juga di sisi lain istri juga punya usaha online, kayak kosmetik dan lain sebagainya. Di situ kan saya sering lah melakukan transaksi pengiriman kayak di beberapa ekspedisi lainnya. Nah, kenapa kalau memang ada hal yang perlu dicoba kan, di sisi lain nanti saya bisa efisiensi waktu karena kirimannya istri saya kirim sendiri kan gitu. Terus untung juga dapat kan gitu. Siji gawe loro gawe. Untungnya dapat, terus kemudian yang paling penting Mas ini relasi. Relasi kayak saya akhirnya kan kenal sama Mas Anam kan gitu. Jadi kalau istilah orang Jawa bilang itu sekali, kalau peribahasa bilang sekali dayung 2-3 pulau terlewat. Iya. Seperti itulah Mas. Banyak iki aku Mas terinspirasi dari Samian sing punya inovasi-inovasi keren iki. Koyo Layan Parcel, semen kan usahanya banyak tuh. Ben kesan seorang pemuda itu enggak hanya jadi apa yo ngopi, tapi ngopi yang menghasilkan juga Mas ya. Ngopi itu penting Mas. Iya penting. Ngopi saya juga ngopi Mas. Ngopi sambil cari inspirasi lah. Nyantai ngopi. Terima orderan online gitu ya. Aku juga ngono sih. Iya. Oke Mas. Ini kan waya pandemi. Iya. Masa depannya pengiriman dan juga online shop itu menurut sampean akan seperti apa yo? Kalau online shop sendiri menurut data yang saya dapat di tahun akhir 2019 ini penjualan secara online atau ekonomi digital di Indonesia ini sudah mencapai hampir 27 miliar dolar Amerika Serikat. Lumayan. Iya. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan sangat signifikan Mas. Di sisi lain karena memang orang Indonesia ini kan hobinya belanja. Hobi belanja terus kemudian dikasih dukungan sama banyaknya marketplace. Kita tinggal pilih-pilih barang kemudian tinggal check out, barang diantar ke rumah. Ya emang enak banget sih online. Iya. Terus nah dari situ kayak bisnis online harus diimbangi dengan adanya bisnis ekspedisi. Itu kan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan Mas. Kalau memang bisnis online itu dapat berkembang, saya yakin ekspedisi juga sangat berkembang. Jadi saling membutuhkan. Berjalan beriringan ya soal ekspedisi dan juga terkait pandemi lagi. Iya. Terdampak nggak sih? Wah, sangat terdampak. Apalagi kemarin waktu awal-awal pandemi kan, banyak sekali yang PSBB itu, aduh. Pengiriman jadi lambat. Luar biasa. Bukan hanya lambat Mas, ditutup. Walah. Jadi kan ada konsumen yang
biasanya kirim ke kayak contohnya Papua. Termasuk saya iku. Iya, Papua mau kirim. Wah, lumayan Mas Papua. Aku sampai berapa bulan iku? 1 bulan lah aku nggak kirim ke Papua. Baru bisa kemarin. Makanya kalau kita ada beberapa langganan yang suka kirim ke luar pulau, akhirnya kotanya ditutup, ya otomatis nggak jadi kirim. Padahal kita bisnis online ya, tapi tetap terdampak, sangat terdampak bahkan oleh corona. Iya. Aku juga ngono sih. Berarti sampean juga iya. Saya rasa untuk semua usaha ini pasti terdampak. Kecuali satu Mas. Apa? Yang jual masker. Sempet kan heboh jual masker mahal banget. Jual masker ini pasti untungnya. Wah lumayan. Ada inovasi baru nggak Mas untuk saat-saat ini? Kalau kita layan parcel ya, khususnya ekspedisi saya kan layan parcel. Layan parcel dempel ini lebih pada, kalau inovasi ada sih banyak. Salah satunya ada ini apa namanya member card. Member card ini saya berikan kepada khusus untuk pelanggan. Dengan nanti ada beberapa program kayak diskon, dapat poin dan lain sebagainya. Kayak kemarin bulan Agustus kita buat gebyar promo. Yang dapat hadiah itu. Dapat hadiah dan dipilih langsung. Cuman memang karena mungkin masih dampak pandemi juga ya. Aku sebenarnya wingi ku ngirim rada akeh Mas, tapi aku gak tahu ngimpuni resine. Iya. Jadi memang saya berikan rasa terima kasih saya sebenarnya kepada para konsumen yang sudah mengirim lewat layan parcel dempel. Terus sebetulnya untuk pengiriman bukan pada inovasi atau program yang diberikan, kalau konsumen kan lebih pada pelayanan. Kita coba untuk pelayanan yang maksimal lah. Namanya kita service excellent. Jadi service excellent itu kita berikan layanan prima kepada konsumen. Contohnya kayak packingan kurang bagus, itu kita rapikan. Oh, sampean merapikan juga? Iya. Pegawai-pegawai saya juga saya suruh untuk jangan sampai packing ini tidak bagus. Sampai berodol di. Iya. Kalau kardus jangan sampai kelihatan kardusnya, kita packing ulang, kasih plastik kayak gitu. Terus banyak lagi kalau misalnya contoh kayak makanan belum ada lakban fragile, kita kasih fragile. Berarti ada pelayanan khusus dari Lion ya? Khususnya Lion Parcel Dempel. Iya. Memang kita kan bisnis ekspedisi ini menjanjikan Mas ya. Khususnya untuk perkembangan bisnis online sendiri. Jadi ketika kita hanya mengambil untungnya saja tanpa mementingkan pelayanan, saya yakin tidak lama akan kepercayaan orang pasti akan hilang sendiri. Jadi lebih pada pelayanan yang prima kita berikan pada konsumen juga. Gitu Mas. Iya. Kayak kalau ada semisal nih ada paket nyasar gitu. Kalau paket nyasar, nah itu contohnya salah satu layanan prima kita adalah customer service yang baik. Yang penting kita ada orang komplain kita tanggap. Orang kan nggak mau kalau misalnya dia komplain tapi tidak ditanggapi, itu kan yang bikin orang emosi kan gitu. Jadi apapun hasilnya nanti yang penting kita tanggapi. Kalau contoh misalnya ada paket yang misroute ada itu kan salah alamat misalnya. Salah alamat. Itu harus kita kita selesaikan. Kita misalnya yang punya data dari lain parcel sana, misalnya lain parcel Denpasar atau lain parcel mana, kita kan punya datanya. Kita komunikasikan dengan sana untuk paket ini dengan STT sekian. Di mana tolong diselesaikan. Gitu. Oh, kalau seumpama nih, aku kan ngirim. Iya. Terus ngono salah alamat karena memang aku salah tulis. Kalau memang kan pasti nyasar. Itu tetap bisa diurus ya? Bisa. Yang penting kan ada komunikasi. Itu makanya kan komunikasi gitu ya? Kan penting. Jadi makanya kita lebih pada pelayanan saja sebenarnya. Tapi semisal kayak gini, ada paket ya. Iya. Tak kirim. Dari misal aku kirim 2 paket. Iya. Alamatnya ketuker. 1 sudah sampai.
ke orangnya. Oh, berarti itu salah tempel. Salah tempel dari pihak kita kan gitu. Dari pihak saya. Dari pihak Masnya. Seumpama minta diuruskan gitu bisa? Minta diuruskan bisa sebenarnya. Bisa, kan sama bisa, sebenarnya kan ada layanan jemput paket kan. Nanti pihak konsumennya Mas di sana hubungi pihak lain atau kita yang mencoba hubungi untuk mengambil paket di sini. Yang di sana juga diambil kemudian dikirim silang, selesai. Oh, sebenarnya. Jadi benar-benar terlacak total ya? Iya, terlacak. Bahkan sampai detail gitu? Sampai detail, sampai siapa yang menerima juga ada. Ada trackingnya nggak? Semisal kita pengen tracking barang, tracking paket nih. Nah, iya. Untuk ekspedisi khususnya kan harus ada sesuatu yang memang mempermudah orang untuk mencari, Mas. Kayak Line Parcel kan punya aplikasi. Iya. Aplikasi Line Parcel atau juga bisa dicari di lineparcel.com. Play Store ada? Di Play Store ada. Layanan aplikasi Line Parcel itu lengkap, bisa untuk cek tarif, bisa untuk melacak paket, semua ada di situ. Oh, enak banget yo. Layanan drop off juga ada. Drop off itu seperti apa, Mas? Drop off itu sampean mau kirim paket lewat aplikasi. Nanti sampean kan bisa untuk mencari Line Parcel terdekat di sini. Jadi paket sampean nanti diambil di rumahnya sampai. Oh, gitu juga ada. Ya ada. Nah, itu belum banyak orang yang tahu Ibu. Iya kan? Belum banyak orang yang tahu terkait itu, Pak, fiturnya Line Parcel yang satu bener. Itu, jemput di rumah itu. Memang servis kita kan door to door, Mas. Ada itu enggak sih, Mas? Ada info-info kayak gitu lagi enggak? Semisal kayak gitu kita carinya di mana sih? Kita ada sih di apa to iku layanan khusus dari Line Parcel Dempel atau seluruh? Kalau untuk drop off atau door to door itu sebenarnya layanan umum. Bisa didapatkan kalau kita kan ada Facebook, Line Parcel Dempel. Iya. Nah, itu kebanyakan kita juga mengcopy postingan-postingan di Line Parcel pusat. Sama sebenarnya. Jadi bisa untuk kalau misalnya ingin tahu ada program apa atau apa, bisa dicek di Facebooknya Line Parcel Dempel sama saja. Line Parcel ini kan punya armada sendiri ya. Iya. Pasti kan lebih enak dan lebih cepat ya. Iya, seperti slogannya. Iya. Tercepat, aman, murah dan memiliki armada sendiri. Dan murah itu memang benar. Murah. Sudah dibuktikan, Rek. Line Parcel itu memang murah. Cek di Raja Ongkir kebanyakan kan yang tertinggi kan Lion. Jadi untuk tercepat juga saya rasa untuk Line Parcel kan anak perusahaan dari Lion Group. Kalau Lion Group sendiri jumlah pesawatnya kan berapa? Iya, memang banyak sekali. Banyak banget Lion Jam terbangnya juga banyak. Satu hari aja bisa terbang sampai beberapa kali. Lion Parcel iki salah satu shipping, jasa pengiriman sing selalu tak pakai. Semisal katakan ke Papua, ke tempat sing jauh-jauh sing make intine membutuhkan cepat dan membutuhkan pesawat yo. Aku selalu pakai Line Parcel karena memang tak hitung-hitung memang paling murah, Mas. Apalagi dapat member juga, Mas. Dapat member juga. Aku pernah membandingkan, pikiranku semula podo ae pasti. KCE 50%. Iya, kemarin kan kita memang ada program promo shock itu. Cuma aku gak kebagian sing iku ae oleh hadiah jam dinding, HP iku. Mungkin lain waktu. Ada lagi gak pas kayak gitu rencana? Rencana tetap ada lah, Mas. Karena memang kita kan pengen sebagai ungkapan terima kasih pada pelanggan dan itu sesuatu yang membanggakan. Padahal nilainya kan gak seberapa. Gitu tetap untung, Mas. Gitu. Ya.
Kayak dibilang untung ya kita kerjakan cari untung juga. Cuma nanti pelayanan kan bagaimana sama-sama senang lah. Ya, konsumen yang kirim ke Dempel juga senang. Kita juga yang punya jasa ekspedisi lain parcel juga senang. Saman termasuk banyak nggak sih? Saman kan ekspedisi baru yo. Iya. Di sini kan paling baru hitungannya Samian. Termasuk banyak nggak sih Samian ikune Pengiriman. yang ngirim? Alhamdulillah ya Mas. Termasuk banyak ya. Iya, juga satu hari bisa minimal 50 lah. 50 paket. 50 paket. Dan itu pasti minimal 1 kilo. Minimal 1 kilo. Iya kan, minimal pasti 1 kilo. Benar, karena memang kita hitungannya kan minimal 1 kilo. Iya iya maksudnya di minim piro mana? Pernah sih sehari sampai 120 paket juga. Wah. Dengan jumlah yang lumayan besar ya kirimannya karena memang Pasti kan enek paket yang gede-gede juga kan. Karena memang rata-rata pengiriman kita kan luar pulau, pilih jasa yang paling murah, paling cepat, ya lain parcel. Oh ya gini, ada asuransi nggak lain parcel? Ada Mas. Kalau asuransi memang ada, cuman kita lebih arahkan kepada yang di atas 2 juta. Oh gitu. Nggak banyak sih sebenarnya kan 0,25%. Kalau 1 juta ya bayar 2.500. Kalau 2 juta 5.000. Lah sistem asuransinya itu seperti apa? Semisal barang rusak atau hilang diganti total atau seperti apa? Kalau diasuransikan ini kan kita ada yang paket non asuransi dan paket asuransi. Iya. Kalau yang paket non asuransi itu diganti 10 kali ongkos kirim. 10 kali ongkos kirim. Maksimal 2 juta. Jadi misalnya ongkos kirimnya 30.000, katakan harga barangnya kok 1 juta 3 juta karena memang nggak mau asuransi, ya otomatis maksimal diganti ongkos 10 kali 10 ongkos kirim. kali ongkos kirim. Jadi 30 kali 10 300.000 Mas. Tapi semisal asuransi? Semisal asuransi diganti total. Diganti total. Iya, kalau produk garment atau baju semacamnya itu diganti maksimal penggantian 1 miliar. Wih, sampai segitunya. 1 miliar. Untuk produk elektronik dan lain sebagainya itu penggantian 100 juta. Bisa ya ngirim alat elektronik? Bisa. 100 juta penggantian. Tapi dengan dengan catatan nek iso diasuransi. Dan packing juga yang baik. Packing yang rapi. Packing yang rapi, khususnya kalau memang TV ya dikasih packing kayu lah. Semisal katakan kirim TV gede banget misal 50 in bisa? Bisa. Gitu. Jadi bisa memang yang penting packing sesuai lah, sesuai kebutuhan paketnya. Minimal di kayu lah kalau. Kayu kalau TV. Yang ngirim juga pasti mikir ya. Kadang kita menyesuaikan lah. Kalau kirim masker 1 dikasih packing kayu kan juga gak masuk akal juga. Apa toh packing kayu itu dari pihak layan parcel? Ada fasilitasnya. Kalau seperti gitu. itu kita ada beberapa biaya lah, nggak mahal. Yang penting kan nanti kalau misalnya mau di packing sendiri juga terserah. Gitu. Karena memang packing kayu kan juga ada pastinya juga nutuk-nutuk juga, beli kayu juga. Jadi kalau memang mau di packing kayu nanti kita ada. Berarti itu juga layanan. Bisa masuk layanan parcel, bisa juga dari diri sendiri. Bisa. Kadang orang kalau mau misalnya nggak mau kirim, nggak mau packing, dibawa misalnya punya barang berapa digeserkan ke layanan parcel, kita packing sendiri. Dipackingkan layar parcel. Dipackingkan layar parcel. Kalau nggak banyak ya kita nggak usah tarik biaya. Oh gitu. Cuman kalau memang nanti kebutuhan packingnya ini banyak ya ditarik biaya. Iya sih Mas, wajar sih. Karena memang kan ada pengeluaran juga. Apa meneh hapan ngirim setiap kali ngirim harus jaluk packing layan parcel. Itu nanti juga akhirnya punya pegawai khusus packing. Iya, tapi mungkin itu bisa jadi itu lapangan pekerjaan juga, Mas. Iya. Enggak apa-apa sih, yang penting ada biayanya itu. Ya kalau setiap hari Mas sadar diri wae Mas. Iya. Masa setiap hari ngongkon making gak gelem wae sanggup. Tidak terasa kita wis ngobrol 30 menit. Baik, itulah tadi perbincangan saya dengan Mas Eko Prasetyo, sarjana ekonomi. Gimana Rek?
Radio Santuy kan selalu menghadirkan pemuda-pemuda inspiratif nih. Sampean jangan kalah dong. Tetap bikin inovasi-inovasi. Gimana caranya agar anak muda tetap bisa berkreasi, kayak bikin YouTube kayak gini lah. Bener Mas. Saya salut sama Mas Anam sebenarnya. Karena memang termasuk pemuda yang inspiratif lah. Makanya saya tertarik. Ya padahal aku juga niru-niru Mas aslinya. Gak apa-apa, yang penting kan ada usahanya itu. Oke, baik itulah tadi ya. Tak rasa wis terlalu panjang ini 30 menit. Oke, tetap santuy tapi jangan lupa tetap berinovasi dan juga tetap berkreasi. Saya Anam Pejabat dan juga Mas Eko Prasetyo. Kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.